Tuhan Yesus sudah mengalami apa yang kalian rasakan. Karena Tuhan Yesus sendiri pun sudah belajar, sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi tulang punggung keluarga. Halo Shalom semuanya, semoga kalian semua selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Seperti judul video hari ini, kita akan membahas apa sih yang Yesus lakukan di usia 0-29 tahun. Seperti kita ketahui, Tuhan Yesus itu memulai pelayanannya di usia 30 tahun. Kita bisa buka sama-sama dari Lukas 3 ayat 23a. Di Lukas 3 23a tertulis, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Nah, pernah nggak sih kalian berpikir, berarti sebelum Yesus memulai pelayanannya, di umur 0-29 tahun, Tuhan Yesus ngapain aja sih? Yang kita perlu ketahui adalah Allah, Tuhan Yesus, bukan Tuhan yang suka membuang waktu. Dia adalah Tuhan yang bekerja dengan waktu yang ajaib, dan waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat. Itulah yang akan kita bahas di hari ini. Apa sih yang Yesus lakukan sebelum memulai pelayanannya, kira-kira di usia 0-29 tahun. Yang kita perlu ketahui, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat efektif dan efisien. Taunya dari mana? Dalam rentan pelayanannya, kira-kira usia 30-33 tahun di mana Yesus disalibkan dan bangkit kemudian kembali kepada Bapa di surga, Yesus itu melakukan pelayanan yang sangat berdampak, efektif, efisien, bahkan bisa kita rasakan dampaknya hingga saat ini. Berarti, di sebelumnya nih, 0-29 tahun, Tuhan Yesus bukanlah Allah yang akan membuang waktunya dengan sia-sia, apalagi 29 tahun itu. So, the question, aku akan ulang lagi, apa sih yang Yesus lakukan? Jawabannya adalah, ia belajar menjadi manusia. Ia belajar apa rasanya manusia, bagaimana menjadi manusia, dan semua hal yang tentang berhubungan dengan kita. Karena pelajaran yang paling sangat bisa dimengerti adalah saat kita learning by doing. Saat kita belajar sambil melakukannya, kita akan lebih paham dibanding kita hanya melihat dan mengamati. Yes, kamu nggak salah dengar. Yesus yang adalah Allah yang besar, yang menciptakan manusia, belajar menjadi manusia di usia 0-29 tahun. Luar biasa bukan? Berarti betapa kita sangat berarti bagi Tuhan. Dan secara kronologikal, apa saja sih yang Tuhan pelajari? Yuk, let's check this out. Yesus memilih untuk merasakan bagaimana sih perasaan manusia yang lahir dalam segala kekurangan. Mari kita buka dari Lukas 2 ayat 6-7. Lukas 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi Yesus lahir dengan segala kekurangan. Walaupun dia Allah yang memiliki dunia serta segala isinya, tetapi ia yang memilih untuk bisa merasakan bagaimana sih perasaan manusia yang lahir dalam segala kekurangan. Pada saat Yesus mulai bertumbuh dewasa, Yesus yang adalah Allah yang empunya segala dunia, langit serta segala isinya, saat bertumbuh dewasa, Yesus tetap hidup dalam keluarga yang sederhana. Dan kita bisa lihat dari Markus 6 ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dari pasal ini kita bisa lihat, berarti Yesus, keluarga Yesus pada saat itu bukan keluarga terpandang ataupun berpengaruh. Karena orang-orang itu kecewa terhadap dia yang di-refer adalah tukang kayu. Berarti Yesus memilih untuk dibesarkan dalam segala kesederhanaan, walaupun ia memiliki segala semuanya. Tuhan kita luar biasa. Yesus mau belajar untuk merasakan bagaimana perasaan ditinggal oleh orang terkasih. Kita tahu dari mana? Pada saat Yesus di kayu salib, itu disebutkan hanya ada ibunya yaitu Maria, tapi Yesus tidak disebutkan. Dan pada saat itu Yesus berumur kira-kira 33 tahun. Berarti bisa dikatakan Yesus itu sudah ditinggal mati oleh ayahnya Yusuf di usia yang cenderung sangat muda. Ia sudah kehilangan sosok ayah di usianya yang cenderung sangat muda. Kita boleh baca sama-sama dari Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu,
murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kalau seandainya masih ada suaminya, pasti Yesus tidak meminta Yohanes untuk menanggung ibunya, untuk menjadi ibunya. Tapi pasti ada Yusuf yang melakukan hal itu. Berarti dari sini sebenarnya terdeteksi bahwa Yusuf sudah tidak ada atau sudah meninggal pada saat itu. Dan yang kedua kita bisa lihat pada saat pernikahan di Kana. Pernikahan di Kana adalah saat Yesus baru akan memulai pelayanan di usia 30 tahun. Dan di sana juga sudah tidak ada Yusuf. Berarti Yusuf sudah meninggal pada saat itu. Kita bisa lihat dari mana? Kita bisa lihat dari Yohanes 2 ayat 1-2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu, tetapi tidak disebutkan akan kehadiran Yusuf atau ayahnya. Berarti bisa kita katakan, di usia 30 tahun, ayah Tuhan Yesus atau Yusuf sudah meninggal. Dan di sini, Yesus yang adalah Allah, belajar menjadi manusia di usianya yang masih muda. Bagaimana rasanya kehilangan ayah pada saat usia masih muda, kehilangan orang yang sangat dikasihi. Jadi, saya percaya meninggalnya Yusuf di usia Yesus yang masih sangat muda itu tidak kebetulan, tetapi semuanya atas rencana Tuhan. Jadi untuk teman-teman yang nonton video ini dan ditinggalkan oleh orang terkasih, Yesus tahu bagaimana rasanya itu. Dan Yesus tahu apa yang kalian alami, karena ia pun sudah mengalaminya langsung. Yesus belajar bagaimana sih rasanya menjadi tulang punggung keluarga. Kita buka sama-sama Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah anak sulung. Dan pada saat Yusuf sudah meninggal, biasanya tanggungan menjadi anak sulung. Nah, ada berapa sih saudara Yesus yang Yesus tanggung? Kita buka sama-sama dari Markus 6 ayat 3. Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Berarti Yesus sebagai anak sulung yang pada saat itu profesinya tukang kayu, mewarisi profesi ayahnya, menanggung ibunya, 4 saudaranya laki-laki, dan di sini tulis saudara-saudara perempuan, tapi tidak disebutkan namanya. Tapi kalau disebut saudara-saudara, pastinya lebih dari satu yang Yesus tanggung perempuan itu, saudara perempuannya. Dan berarti kalau tadi ada sama ibunya itu sudah ada 4 saudara laki-laki, sama ibunya ada 5, plus misalkan saudara perempuan ada 2 deh, karena kan saudara-saudara tidak mungkin 1. Berarti minimal 7 orang yang Yesus tanggung sebagai Yesus anak sulung di dalam keluarga itu, dengan profesi sebagai tukang kayu. Berarti untuk kalian semua yang nonton ini dan menjadi tulang punggung keluarga, sumber pendapatan keluarga di mana kalian juga merasa berat, lelah, capek dengan semuanya dan bingung harus bergantung ke siapa, Tuhan Yesus sudah mengalami apa yang kalian rasakan. Karena Tuhan Yesus sendiri pun sudah belajar, sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi tulang punggung keluarga. Dan Yesus juga belajar bagaimana rasanya disakiti. Secara fisik, secara verbal, secara mental. Yesus bagaimana dibully, dikhianati, difitnah, dijelek-jelekan walaupun ia melakukan hal yang baik, diperlakukan tidak adil, dianiaya secara fisik, dicemarkan nama baiknya, ditinggalkan, bahkan dibunuh. Jadi untuk semua teman-teman yang menyaksikan video ini, aku mau kasih tahu kalau Allah mengerti dan Allah peduli apapun yang kalian rasakan di dunia, karena Dia bukan Tuhan yang hanya berbicara atau mengamati, tapi Ia adalah Tuhan yang sudah menjadi kita, menjadi manusia, menjadi ciptaannya, untuk merasakan itu semua dengan sukarela, karena Ia adalah Allah yang mengerti lebih dari siapapun tentang kita. Jadi kalau seandainya kalian misalkan sekarang di kondisi yang sedang mengalami hal yang sedih ataupun apapun itu yang kalian alami, dan kalian berpikir nggak ada orang yang ngerti aku cuma mau ingetin, Tuhan Yesus sangat mengerti apa yang kamu alami saat ini. Karena Ia sangat mengasihimu, Ia sudah belajar gimana rasanya jadi kamu. Jadi jangan pernah putus harapan, jangan pernah ngerasa nggak ada satupun yang sayang kamu, karena Tuhan Yesus selalu sayang kamu. Dan aku akan tutup sharing ini dengan satu ayat dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan Yesus sungguh sangat terbukti, karena ia telah mati dan bangkit di kayu salib untuk menebus dosa kita, bahkan untuk menyediakan rumah bagi kita di surga. Dan gak cuma itu, tapi di dalam dunia ini pun, ia yang adalah Allah yang besar, Allah yang menciptakan kita, rela, dengan sukarela, dengan dari keinginannya sendiri, dengan kehendak bebas Allah yang luar biasa, mau belajar menjadi ciptaannya. Jadi kita adalah Allah yang sangat rendah hati, merasakan apa yang kita rasakan, karena dia adalah Allah yang mengerti, ia adalah Allah yang peduli. Dan aku akan tutup dengan satu pertanyaan. Can you imagine how much God loves you? Tetap semangat di dalam Tuhan, dan jangan pernah menyerah, karena Tuhan sangat mengasihi kita dan tidak akan pernah menyerah untuk kita. Tuhan Yesus mengasihi kalian. God bless you.